Karena orang awam itu biasanya ngerasa perubahan iklim itu tidak ada efeknya lah sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi hijau itu urusan negara maju deh. Kalau Indonesia kayaknya belum lah ya, masih jauh gitu. Kita bicara banyak tentang energi terbarukan, tapi kalau di dalam proses untuk menghasilkan energinya ternyata masyarakat jadi katakanlah jadi sengsara, yang enggak juga gitu loh. Bukan itu yang kita inginkan gitu loh. Tapi mindset pengusaha kita, mindset industri, apakah sudah ke sana gitu? Melihat ekonomi hijau ini masih sebagai beban atau justru peluang gitu? Nah, saya pernah ngobrol dengan salah satu CEO dari kawasan industri ya. Dia mengatakan bahwa dalam waktu 5 tahun kalau tidak ada perubahan di Indonesia, itu tenannya itu akan pindah ke negara lain. Halo, 你好，我们又见面了，ketemu lagi di VVIP Very Valuable Insights dan Perspective. Ini udah episode keberapa saya udah lupa, tapi intinya adalah kita tetap mau belajar. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang mungkin agak awam di telinga penonton ya. Terkait dengan ekonomi hijau, terkait dengan climate change, terkait dengan energi terbarukan. Karena orang awam itu biasanya ngerasa perubahan iklim itu tidak ada efeknya lah sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi hijau itu urusan negara maju deh. Kalau Indonesia kayaknya belum lah ya, masih jauh gitu. Nah, hari ini kita akan belajar seputar perubahan iklim yang terjadi, seputar transisi ekonomi hijau. Kenapa ini penting untuk Indonesia? Dan apa dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita sangat beruntung bisa mengundang seorang senior yang sangat paham betul masalah ini. Sudah lebih dari 30 tahun kalau tidak salah, nanti kita akan ngobrol dengan Pak Paul Butar-Butar, Head of Secretariat Just Energy Transition Partnership. Selamat pagi Pak Paul. Pagi Bu Sumi. Sehat? Sehat. Saya ketemu Pak Paul ini secara tidak sengaja ya dalam sebuah acara tentang green economy juga. Jadi saya tertarik untuk belajar lebih jauh lagi dengan Pak Paul karena profil Pak Paul ini tuh ternyata udah puluhan tahun ya Pak. Berapa tahun Pak urusan ini? Lebih dari 30 tahun lah. Lebih dari 30 tahun. Udah 3 dekade loh Pak. So kita hari ini mau belajar Pak tentang ekonomi hijau. Ini sebetulnya luas ya Pak. Saya juga sebetulnya agak bingung mau mulai dari mana. Tapi intinya adalah apa sih ekonomi hijau? Kenapa sih penting untuk kita belajar lebih mendalam tentang ini? Pak, apa sih ekonomi hijau itu Pak? Ya, makasih sudah diundang ya Sumi ya. Senang saya bisa hadir di sini. Pertemuan yang singkat beberapa minggu yang lalu ternyata bisa berakhir di meja. Meja VVIP Pak. Meja VVIP. Iya, pada saat kita bicara tentang ekonomi hijau, sebenarnya kita bicara tentang bagaimana perekonomian itu bisa didorong untuk bisa mengurangi dampak lingkungan, membantu kesejahteraan masyarakat, sambil tetap melihat aspek-aspek sosial dan lingkungan dan segala macamnya itu. Jadi pada intinya itu bagaimana kita bisa berproduksi, ekonomi kita berproduksi sambil meminimalkan resources yang kita gunakan. Jadi baik itu dari sisi bahan bakunya, baik penggunaan air dan limbah yang kita hasilkan juga lebih sedikit, penggunaan energi lebih sedikit, dan kalau bisa juga penggunaan energi terbarukan, sehingga pada akhirnya kita juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Itu secara singkat kalau kita mau bicara tentang ekonomi hijau. Ada contohnya mungkin Pak, atau mungkin industri di Indonesia ini yang sudah pelan-pelan mulai menerapkan ekonomi hijau yang Bapak sebutkan tadi? Sebagai contoh, kami dulu pernah bikin project untuk perdagangan karbon. Itu di pabrik kelapa sawit. Jadi kalau orang-orang yang pernah pergi ke pabrik kelapa sawit ya, jadi ada buah
tandan buah segar yang dipetik oleh petani, masuk ke pabrik, dipanasin, baru nanti setelah itu masuk ke ke proses di pabrik itu di sana menghasilkan limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat itu sebenarnya berupa tandan kosong gitu ya. Tandan kosong itu dalam praktek sebelumnya itu begitu selesai diproses itu menumpuk di belakang atau kadang dibuang di tempat-tempat pembuangan yang sudah ditentukan gitu ya. Dan ada kalanya itu karena itu pada saat dia kering gitu ya, karena dia ditumpuk-tumpuk itu, ada orang melempar asap itu bisa menyebabkan kebakaran. Itu satu. Yang kedua, limbah cairnya itu sangat banyak dan itu mereka tampung di kolam-kolam. Jadi ada bisa sampai beberapa 14 kolam untuk mengurangi ada namanya chemical oxygen demand yaitu COD dan BOD-nya supaya bisa nanti dibuang ke badan sungai. Soalnya pada saat dia masih di awal itu ya COD-nya itu cukup tinggi, bisa sampai 110.000, 70.000 gitu ya. Keluar itu yang boleh itu hanya sekitar 100-200 ppm part per million. Nah, ini proses ini dilakukan melalui kolam-kolam ini. Nah, yang kita pernah lakukan itu kita pernah bekerja sama dengan pabrik kelapa sawit. Kita minta mereka untuk mengolah tandan kosong untuk menjadi kompos. Jadi kita beli mereka mesinnya, kita beli mesin dari Jerman waktu itu ya, itu harganya lumayan mahal juga waktu itu, bisa sampai 400 sampai 500 ribu euro untuk satu mesin. Tapi mereka bikin pelataran, dicor sampai 3-4 hektar. Baru nanti tandan kosong itu dicacah, baru diletakkan di pelataran itu, dibalik-balik gitu ya, setelah 30 hari, jadilah kompos. Nah, kompos ini digunakan di perkebunan mereka. Jadi dengan ini mereka mengurangi kebutuhan pupuk. Nah itu contoh sederhana. Jadi bagaimana pabrik kelapa sawit bisa memanfaatkan limbah itu untuk menjadi kompos menggantikan kebutuhan kebutuhan pupuk mereka. Nah ada juga yang sudah dikerjakan banyak di Indonesia itu adalah limbah cair tadi karena dia mengandung organik gitu ya. Jadi organik itu kan lama-lama membusuk. Pada saat dia membusuk, dia akan mengeluarkan emisi gas rumah kaca berupa gas metana. Nah, daripada dibuang ke atmosfer, mereka bikin semacam reaktor gitu ya untuk menangkap gas metana ini. Ditangkap gas metananya, baru nanti gasnya itu dibersihkan, baru digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Nah, pada saat dia diproses di dalam reaktor itu, yang tadinya COD-nya bisa 70.000, keluar itu nanti tinggal 10.000. Jadi setelah itu hanya tinggal beberapa kolam yang dibutuhkan supaya nanti bisa dibuang ke badan sungai. Nah, ini kan contoh bagaimana ekonomi hijau bisa bekerja untuk memanfaatkan limbah, menghasilkan benefit yang bisa menggantikan kebutuhan energi dan lain-lain gitu loh. Jadi ini contoh yang di pabrik. Yang di tempat lain itu misalnya salah satu contoh itu adalah pemakaian energi. Pemakaian energi itu misalnya Coca-Cola terakhir itu bangun PLTS atap, pasang panel surya di atas, bisa ada yang sampai 7 mega untuk yang menghasilkan listrik yang digunakan untuk kebutuhan produksi mereka gitu loh. Jadi yang tadinya semuanya listriknya dari PLN dengan pakai surya, mereka dapat listrik tambahan untuk mengurangi kebutuhan listrik yang datang dari PLN, yang mana yang disalurkan PLN itu sebagian masih pakai batu bara. Jadi emisi dari listrik yang tadinya digunakan oleh Coca-Cola itu dan banyak industri lain sebenarnya itu tadinya bisa cukup tinggi gitu ya, tapi dengan pakai PLTS, jadi emisinya itu berkurang. Nah, hal seperti itu udah banyak dilakukan di Indonesia sebenarnya. Nah, cuma memang kita mungkin tidak terlalu menyadari bahwa kita sudah melakukan sesuatu gitu loh. Pada prinsipnya itu, jadi kita tanpa sadar sebenarnya kita sudah melakukan banyak hal. Ya, karena mungkin nggak disosialisasikan juga sih. Betul. Nah, misalnya contoh
di rumah-rumah gitu ya, saya sengaja lihat ke atas, lihat lampu gitu ya, karena saya pengen lihat lampunya pakai lampu apa nih gitu ya. Kalau lampu dulu kan pakai lampu cahaya seperti ini gitu ya, dia pakai lampu yang pakai apa namanya halogen gitu ya, tapi sebenarnya sudah ada yang pakai LED. Jadi pakai LED itu kebutuhan energinya tuh rendah sekali. Lebih rendah. Rendah sekali. Lebih Sama efisien. seperti lampu jalan gitu loh. Lampu jalan itu masih tinggi itunya gitu ya. Tapi sebenarnya udah banyak sekarang diproduksi lampu jalan dan digunakan di Indonesia yang penggunaan energinya semakin rendah gitu. Nah, ini termasuk bagian-bagian yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai ekonomi hijau. Yang mungkin kita nggak sadari begitu ya. Betul. Tapi betul nggak sih Pak menuju ke ekonomi hijau seperti contoh yang Pak Paul sebutkan tadi ya dalam proses sebuah industri kemudian pemanfaatan limbah dan lain-lain itu cost-nya tuh tinggi, benar nggak sih? Tergantung gimana kita melihatnya gitu ya. Pada saat kita bicara tentang efisiensi energi, misalnya ada satu industri gitu ya, mereka melihat bahwa penggunaan energi mereka itu tinggi. Jadi mereka bisa melakukan audit energi. Di sisi mana sih sebenarnya energinya penggunaannya tinggi gitu ya. Jadi pada saat mereka melakukan audit energi, dari audit energi itu nanti sebenarnya bisa dibuat rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kebutuhan energi. Dan biasanya di rekomendasi itu ada yang dilakukan no cost, ada yang low cost, ada yang high cost gitu loh. Jadi orang-orang biasanya kalau memang sadar untuk mengurangi energi, itu mulai dari yang no cost at all. Jadi no cost itu bisa jadi misalnya yang pekerjaan sederhana. Jadi pada saat kita nggak menggunakan listriknya, matikan listriknya. Oke, itu udah no cost. No cost gitu kan. Kalau mau ada costnya supaya, karena kadang-kadang kan orang malas untuk bergerak gitu ya, malas mematikan gitu. Jadi bikin pakai sensor, kalau misalnya nggak ada orangnya, otomatis mati. Low cost gitu kan. Nah ada yang seperti itu. Jadi banyak yang bisa dilakukan tanpa tanpa biaya. Jadi kalau di industri itu banyak yang bisa dilakukan hanya dengan edukasi untuk karyawan. Itu aja sudah bisa dilakukan untuk mendapatkan penghematan. Oke. Nah, tapi ada juga yang high cost gitu ya. Jadi misalnya ada industri semen di dalam prosesnya itu kan dia itu ada mengeluarkan panas karena dia kan di dalam prosesnya ada pembakaran untuk pengeringan gitu ya. Pada saat dilakukan pembakaran itu kan ada panas yang tersisa. Jadi yang pada saat kita ke sana juga akan terasa itu panasnya gitu ya. Nah, pada temperatur tertentu sebenarnya kita bisa menangkap panas itu. Bisa menangkap panas itu, panasnya itu disalurkan ke satu proses lagi gitu ya, menghasilkan uap dan bisa menghasilkan listrik lagi. Itu contoh high cost. Dan itu sudah dilakukan di Indonesia, sudah ada yang melakukan itu. Dan ada beberapa pabrik semen yang sudah melakukan, tapi memang mahal. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa sama sekali yang no cost dan low cost itu. Kita bisa mulai dari sana. Pak, secara regulasi ya dari pemerintah, sejauh ini sudah mendukung belum industri-industri yang sudah mulai mengadopsi ya ekonomi hijau itu? Sebenarnya sudah ada gitu ya. Jadi ya, kita ketemu kemarin di acaranya perindustrian itu ya, itu sebenarnya bicara tentang industri hijau. Di mereka itu ada standar-standar apa sih yang namanya industri hijau. Mereka bikin standarnya gitu loh. Apa yang harus dicapai target misalnya berapa penggunaan energi per square meter gitu ya. Itu ada mereka itu termasuk bangunan segala macam itu mereka punya. Jadi kita udah punya standar itu, punya regulasinya. Pada saat kita bicara misalnya tentang energy management ya, konservasi energi, itu baru-baru ini kan ada peraturan pemerintah yang diterbitkan, peraturan pemerintah nomor 33. Itu yang mengatur tentang bagaimana manajemen energi dilakukan. Setelah itu nanti akan ada peraturan turunan. Ada penggunaan energi terbarukan, sudah ada juga regulasinya. Bagaimana pengadaannya dilakukan dan segala macam. Banyak sebenarnya aturan yang sudah dilakukan. Tapi memang ada hal-hal yang membuat kita tidak secepat itu bisa mengerjakannya, gitu, terutama di industri, gitu loh. Hambatannya apa, Pak? Sebagian itu sebenarnya karena kalau boleh saya katakan ya,
hambatan itu sebenarnya karena banyak pelaku usaha itu sebenarnya tidak sadar bahwa pada saat kita melakukan itu, sebenarnya di sana ada keuntungan. Nah, jadi misalnya ada pengusaha-pengusaha, katakanlah hotel, biasanya kan antara pengusaha hotel itu kan ada yang punya gedungnya, ada yang manajemennya kan ya. Nah, jadi yang punya gedung mungkin merasa ya saya kan udah bangun, sisanya itu biarkan manajemen gitu kan. Nah, mereka itu tidak melihat bahwa ada keuntungan sebenarnya yang didapat dari pelaksanaan ekonomi hijau. Misalnya gini, pada saat kita bicara tentang penggunaan air di hotel, kalau kita bisa menghemat penggunaan air, itu kan sebenarnya menghemat biaya operasional kita. Sama dengan pada saat kita menghemat penggunaan energi, itu kan sebenarnya menghemat biaya operasional kita. Nah, ada industri yang merasa bahwa itu tidak terlalu dibutuhkan karena marginnya kecil, keuntungannya kecil. Capek katanya kan. Jadi mungkin mereka merasa tidak seimbang antara penghematan itu dengan effort, dengan upaya yang harus dilakukan. Nah, tapi sebenarnya yang mungkin perlu kita lihat adalah bagaimana tren ke depannya. Ya. Jadi sebagai contoh, kalau kita bicara tentang perilaku konsumen di Eropa, di negara-negara maju lah, konsumen itu sudah memprioritaskan pembelian barang-barang yang emisinya rendah. Itu. Jadi ada istilah product emission gitu ya. Product emissions itu adalah emisi yang dihasilkan untuk memproduksi satu unit barang gitu loh. Nah, konsumen itu udah masuk ke sana gitu loh. Jadi mereka akan memilih barang yang waktu memproduksinya itu emisi rendah. Sehingga oleh karena itu si brand gitu ya, brand itu akan mendorong supaya supplier mereka itu juga menggunakan energi yang lebih rendah, menggunakan limbah, menghasilkan limbah yang lebih sedikit dan segala macamnya. Jadi yang diukur nanti dari sisi energi, emisi, dan ini penggunaan air dan segala macamnya gitu ya. Jadi kalau ada nanti industri, misalnya katakanlah nggak enak nyontok. Kasih nama brand ya, salah satu perusahaan aparel gitu ya yang ada di Eropa gitu ya. Katakanlah mereka kan sebenarnya tidak punya pabrik. Mereka itu kan punya supplier-supplier. Jadi kalau mereka melihat bahwa supplier A, product emissionsnya lebih tinggi dibanding supplier B dari negara lain, mereka akan pilih negara itu. Akan pilih beli dari negara itu. Kenapa? Karena pembeli mereka, konsumen itu menginginkan produk yang lebih clean gitu loh. Jadi udah ke sana arahnya. Jadi kalau kita nggak mengikuti tren itu ketinggalan dan rugi karena pada akhirnya kan terutama yang berorientasi ekspor ya kalau mereka nggak bisa ekspor kan ekonominya jadi susah juga gitu loh. Nah itu makanya pada saat kita bicara ekonomi hijau kita harus tidak hanya bicara tentang bagaimana kita memproduksi tapi bagaimana kita memasarkan karena income itu kan dari pasar gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya yang menjadi dorongan bagi beberapa negara, bagi beberapa perusahaan untuk berproduksi lebih hijau. Di samping itu ada beberapa perusahaan yang multinasional gitu ya, mereka punya target. Misalnya saya terakhir ngobrol dengan satu perusahaan gitu ya, mereka bilang 2030 mereka harus mencapai net zero. Net zero itu berarti emisi mereka, emisi yang dihasilkan dan emisi yang diserap itu harus seimbang, nol gitu loh. Nah, mereka punya target itu, makanya mereka berupaya untuk mencoba bagaimana menggunakan energi yang lebih bersih, bagaimana mengurangi limbah, bagaimana mengurangi penggunaan air dan segala macamnya itu, untuk mencapai target-target itu. Kenapa mereka mau seperti itu? Kembali masalah perilaku consumer gitu loh. Berarti Pak, ekonomi hijau itu pilihan atau is a must karena melihat tren market yang menginginkan produk yang lebih clean itu sudah mulai banyak gitu. Kalau Bapak bilang ini pilihan apa mandatori sebetulnya? Kita sebenarnya kalau dari saya sih ya
bagi perusahaan yang masih tetap ingin berkembang itu adalah keharusan. Karena itu masalah market gitu loh, itu market behavior gitu loh. Jadi kalau kita nggak masuk ke sana, produk kita tidak akan laku. Kedepannya akan seperti itu. Nah, walaupun masih ada produk-produk yang yang penjualannya itu masih tergantung harga gitu ya. Itu biasanya di domestik gitu loh. Tapi kalau kita punya orientasi internasional, itu pasti mereka akan mengupayakan supaya proses produksinya itu betul-betul lebih hijau, lebih hemat energi, lebih sedikit limbah dan segala macam. Jadi ekonomi hijau itu benar-benar diterapkan di sana. Tapi mindset pengusaha kita, mindset industri, apakah sudah ke sana gitu? Melihat ekonomi hijau ini masih sebagai beban atau justru peluang ke depan? Nah, itu dia menariknya sebenarnya. Ada terutama perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, itu rata-rata sudah melihat itu sebagai peluang. Dan sudah menjadi keharusan karena itu sudah menjadi komitmen global gitu ya. Perusahaan domestik kita yang mungkin masih agak berpikir gitu loh. Tapi yang menariknya ada satu konglomerat perusahaan besar gitu ya yang selama ini bahkan berusaha di batu bara. Wow. Di perusahaan batu bara gitu. Nah, tapi mereka sekarang mencoba untuk bertransformasi. Jadi harapan mereka dalam waktu beberapa tahun ke depan itu penghasilan mereka terbesar itu bukan dari batu bara. Bahkan mereka sudah mulai menjual aset batu baranya. Jadi mereka betul-betul bahkan mereka sudah mulai masuk ke penggunaan energi terbarukan, bahkan jual listrik dari energi terbarukan, masuk ke forestry dan segala macamnya gitu loh. Jadi ada karena melihat peluang itu, peluang bisnis itu ke depan itu adalah di ekonomi hijau. Ya, apalagi sekarang kan desakan internasional itu ada istilah coal phase out gitu ya. Jadi penghentian operasi batubara, PLTU batubara atau juga pensiun dini PLTU batubara. Itu banyak yang mendorong itu. Berarti kita nggak boleh lagi terlena dengan wah Indonesia kaya dengan sumber daya alam, ya kan, fosil dan lain-lain gitu. Ya. Sudah harus mulai menggarap energi terbarukan. Betul. Kita kaya nggak energi terbarukan, Pak? Kita punya potensi itu lebih dari 3.000 giga dan itu sangat cukup untuk kebutuhan Indonesia. Asalkan kita betul-betul bisa memanfaatkan. Nah, ini masalahnya kan di sini. Jadi pada saat kita bicara sekarang gitu kan, dulu-dulu kita nggak terpikir tentang pemanfaatan energi terbarukan karena memang potensi energi terbarukan kita banyak dan tersebar. Yang nggak enaknya itu, jadi ada ya kita menyebutnya mismatch gitu ya. Jadi potensi itu paling besar ada di luar Jawa. Sedangkan demand-nya, kebutuhan itu Jawa. paling banyak di Jawa. Itu makanya di Jawa itu paling banyak dibangun PLTU. Karena dulu kita nggak punya sumber energi lain yang bisa menghasilkan energi dalam jumlah besar. Nah, paling kalau kita lihat pembangkit energi terbarukan yang paling besar di Jawa ya, ada hydro cascade gitu, itu di Saguling Cirata gitu ya, itu paling sampai 1.800 mega. Bayangkan ada PLTU yang dibangun oleh salah satu anak usaha BUMN itu di sana tuh ada 3.000-an mega. Dan itu nggak cukup tentunya untuk ini ya, untuk se-Jawa. Ditambah lagi ada baru-baru ini pembangkit satu lokasi bisa menghasilkan 2.000 mega. Kalau energi terbarukan nggak ada yang bisa sebesar itu. Masalahnya di situ kan. Nah, itu yang di Jawa. Nah, tapi kalau kita melihat potensi-potensi yang lain di daerah lain, ada solar PV, hydro dan segala macam itu bisa dibangun cukup besar. Nah, cuma gimana membawanya ke Jawa kan gitu. Nah, artinya kita harus membangun transmisi. Transmisi ini kita belum punya sekarang untuk menghubungkan pulau-pulau. Dulu pernah ada rencana mau bangun transmisi dari Sumatera ke Jawa. Nah, tapi itu dulu nggak jadi. Nah, dalam konteks ini ada namanya Comprehensive Investment and Policy Plan yang kita hasilkan dari JETP tahun kemarin, sudah diluncurkan tahun kemarin itu. Fokus utama kita itu salah satunya adalah pembangunan transmisi. Kenapa?
Karena hanya dengan transmisi yang kuat kita bisa betul-betul memanfaatkan energi terbarukan. Nah, makanya fokus kita ke sana. Oke. Walaupun tentunya kita juga berharap pemanfaatan energi terbarukan juga tetap dimaksimalkan ya, dan itu juga kita dorong gitu loh. Tapi yang paling utama itu transmisi kita harus kuat dulu supaya energi terbarukan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Oke, ada hambatan nggak untuk dalam pembangunan transmisi ini, Pak? Itu secara prinsip sih setiap proyek pasti ada hambatan. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikannya gitu ya. Baru-baru ini contohnya ada saya baru baca tadi di internet gitu ya. Ada pembangunan PLTP di daerah Nusa Tenggara. Nah, masyarakat sekitar setuju untuk membangun itu, tapi ada dari luar yang tidak setuju, tapi akhirnya ribut-ribut gitu ya. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dibangun, itu bisa membantu penyediaan listrik di Nusa Tenggara. Jadi nggak perlu mengandalkan diesel atau batu bara gitu loh. Itu contoh gangguan gitu loh. Walaupun gangguan itu kan hak bersuara gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan. Ada juga pembangunan kemarin itu ada pembangunan pembangkit hidro yang cukup besar di Sumatera Utara. Ada gangguan. Nah, tapi saya kurang tahu sebenarnya, mungkin istilah gangguan kurang pas gitu ya. Karena memang ada case di sana, ada isu-isu yang belum tertangani. Misalnya masalah orangutan, masalah terutama masalah orangutan sih, masalah biodiversity. Nah, kenapa bisa terjadi? Itu karena memang menurut ini pandangan saya, kemungkinan besar itu adalah masalah komunikasi di awal. Jadi masalah komunikasi, kalau ada misalnya masalah dengan orangutan, bukan berarti jadi kita nggak bisa bangun, tapi solusi apa yang bisa ditawarkan gitu loh. Kan sama, kalau ada masalah, ada tantangan, apa yang bisa kita tawarkan untuk mengatasi masalah. Kan itu selama ini kita kurang berkomunikasi gitu loh. Oke. Nah, potensinya ada, tapi penggarapan sejauh ini udah maksimal belum, Pak? Oh, belum. Kalau jauh. Jauh. Kita misalnya energi terbarukan, paling yang sudah kita pakai itu, yang sudah kita paling tidak yang di laporannya ESDM gitu ya, itu paling sekitar 12 giga. Dari potensi 3.000 lebih itu. Masih banyak banget potensi. Apa saja sih Pak? Tenaga surya, hidro, biomas, bayu, angin ya, baru panas bumi, belum lagi gelombang atau arus gitu ya. Masih banyak kita potensinya. Tapi belum kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, tinggal nanti bagaimana tugas kita atau tugas pemerintah atau tugas PLN atau siapapun untuk memaksimalkan pemanfaatan ini supaya kita bisa katakanlah mengurangi emisi kita sehingga kita bisa bersaing di tingkat internasional. Gitu. Ada nggak Pak contoh negara-negara lain yang sangat sukses gitu ya mengembangkan energi terbarukan, kemudian juga inovasi teknologi yang arah ramah lingkungan? Mungkin di Asia lah Pak, nggak usah terlalu jauh ke Eropa ya. Asia yang paling besar investasi di energi terbarukan, Cina. Walaupun mereka masih banyak pembangkit PLTU gitu ya, tapi mereka mencoba sekarang untuk beralih ke penggunaan energi terbarukan. Investasinya itu bisa ratusan giga per tahun. Billions of US dollar gitu loh yang mereka investasikan untuk energi terbarukan. India juga cukup besar. Nah, tapi kalau yang menarik sebenarnya ini kan PLTU kan ada hampir di semua negara ya. Di Eropa juga itu. Nah, negara pertama di Eropa yang betul-betul tidak pakai batu bara lagi itu baru terjadi seminggu lalu apa ya? Itu Inggris. Inggris menutup PLTU terakhir baru minggu lalu. Nah, makanya jadi pertanyaan, negara Eropa lain kapan gitu kan? Nah, itu baru pertama Inggris negara pertama yang menutup PLTU terakhirnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka mencoba melihat bagaimana mereka bisa mengurangi dampak dari perubahan iklim. Nah, jadi pada saat sekarang itu perubahan iklim menjadi salah satu driver dorongan untuk bergerak lebih hijau.
Pak, bagaimana kita memastikan kita tetap ke arah ekonomi hijau, tapi tetap bisa menjaga kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat itu tetap bisa jalan, lapangan kerja tetap bisa ada. Itu gimana sih Pak membalance itu? Sebenarnya yang sudah terjadi, yang sebenarnya juga yang bisa kita dorong gitu ya. Bagaimana kita bisa bertransformasi? Jadi karena ini kita sebut ekonomi hijau ya, bertransformasi ke yang lebih hijau gitu ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Jadi mulai dari feedstocknya, bahan bakunya, kita coba melihat mana yang menggunakan energi yang lebih rendah pada waktu processing, penggunaan energinya, baru pengurangan limbah dan segala macam. Dan banyak sebenarnya peluang di sana. Peluang investasi. Contohnya, ada teman-teman yang quote unquote pemulung gitu ya. Pemulung, tapi sebenarnya pemulung pintar. Jadi mereka memanfaatkan limbah-limbah itu untuk menjadi produk-produk yang bermanfaat. Ada tuh teman-teman, ada teman bukan saya. Cuma hanya mengambil limbah saja, tapi bukan memanfaatkan. Caranya gimana? Karena limbah itu punya sesuatu yang masih punya nilai. Ada namanya perusahaan teman saya, Waste for Change gitu ya. Jadi mereka mengumpulkan limbah untuk itu. Ada saya pernah ke fasilitasnya di Kerawang. Itu mereka melakukan recycling dari limbah-limbah industri. Mereka kumpulkan baru recycling, ada barang-barang yang berharga di sana, limbah elektronik kan di sana ada bahkan ada emasnya gitu loh, ada logam-logam yang berharga gitu ya. Mereka proses gitu loh. Mereka beli dari mana-mana limbah itu diproses baru dijual lagi. Nah, circular economy itu berjalan di sana. Penggunaan energi terbarukan itu merupakan salah satu potensi besar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat gitu loh. Asalkan ini, jadi itu tadi saya bilang pada saat kita bicara tentang ekonomi hijau, kita harus betul-betul melihat aspek sosial lingkungannya gitu loh. Jadi kita bicara banyak tentang energi terbarukan, tapi kalau di dalam proses untuk menghasilkan energinya ternyata masyarakat jadi katakanlah jadi sengsara, yang enggak juga gitu loh. Bukan itu yang kita inginkan gitu loh. Jadi kalau di konteks JETP, Just Energy Transition itu, yang kita mendorong itu adalah bagaimana supaya transformasi itu dilakukan secara adil, berkeadilan. Jadi kalau misalnya ada pembangkit di satu daerah, supaya bisa membangun itu kan dibutuhkan lahan. Nah, lahan itu kan rata-rata kepunyaan masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat itu setelah lahannya dibeli, tapi uangnya itu masih bisa tetap ada, atau kalau juga tidak ada, orangnya itu nanti masih bisa tetap hidup gitu loh. Perekonomiannya tetap bisa ada gitu kan. Nah, itu yang kita dorong gitu loh. Nah, caranya apakah mereka ikut kerja di dalam atau mendorong mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi yang juga bisa menjamin masa depan mereka. Nah, tugas perusahaan adalah mendorong supaya mereka tetap bisa aktif secara perekonomiannya. Bayangkan kalau petani yang menjual lahannya, tiba-tiba uangnya digunakan untuk berfoya-foya, setelah itu jadi pengemis, kan bukan itu yang kita bicarakan pada saat kita bicara tentang ekonomi hijau gitu. Jadi kita melihat pembangunannya berjalan, masyarakatnya juga sejahtera, lingkungannya juga terjaga gitu. Itu yang kita ini kan. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya kita bicara tentang investasi gitu ya. Karena pada akhirnya pembangunan itu membutuhkan uang. Nah, uang itu bisa didapatkan dari berbagai cara gitu ya. Tentunya kita butuh modal sendiri, pinjaman dan segala macam. Tapi ada satu hal yang menarik yang sudah pernah kita kerjakan dulu itu adalah kita mendapatkan uang dari perdagangan karbon. Pada saat kita butuh investasi, perdagangan karbon itu bisa menjadi sumber investasi, sumber penerimaan untuk mengembalikan investasi kita.
Arahnya sudah ke sana. Sudah dilakukan sekarang. Itulah yang kita harapkan dari pemerintah baru. Mudah-mudahan pemerintah baru melihat potensi itu sehingga betul-betul bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Pengalaman saya dari perdagangan karbon mulai 2004 sebenarnya sampai sekarang itu, waktu kita ikut di dalam protokol Kyoto, itu kita terlambat memanfaatkan itu sehingga jumlah proyek yang bisa mendapatkan karbon kredit itu terbatas. Padahal kalau kita bandingkan Cina, India, Brasil itu begitu ada peluang itu mereka cepat nangkap dan mereka dapat manfaat yang besar. Nah, ini kita lambat ini. Harusnya kita udah bisa mulai itu di 2021 gitu ya. Perdagangan karbon yang katakanlah kita menjual karbon kredit ke luar negeri, sementara ini tidak bisa dilakukan karena aturan. Gitu. Nah, padahal itu bisa menjadi sumber kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Oke, mudah-mudahan setelah episode ini tayang, mungkin pemerintahan yang akan datang lebih aware lagi ya, peluang ini harus ditangkap. Mudah-mudahan. Pak, terakhir kalau bicara lesson learn ya, tentang ekonomi hijau, tentang kesadaran tentang perubahan iklim ini, efeknya ke kita, itu kita bisa belajar dari negara mana? Baik dari sisi pemerintahnya secara regulasi udah baik gitu ya, industrinya juga punya mindset pentingnya ekonomi hijau, dan masyarakat dalam sehari-hari pun mereka mulai menerapkan habit-habit yang ramah lingkungan, Pak. Harus kita akui negara-negara maju sebenarnya jadi tempat belajar yang baik. Harus kita akui, terutama dari sisi perilaku ya, perilaku consumer gitu ya, consumer behavior. Karena sebenarnya yang mendorong terutama terjadinya perubahan itu adalah consumer. Pada saat consumer itu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih bersih, lebih environmental friendly gitu ya, itu akan mendorong produsen untuk melakukan itu. Eropa itu sudah melakukan itu. Banyak produk-produk yang terutama consumer goods gitu ya, yang memang betul-betul memperhatikan produk mereka. Dan itu sudah banyak perusahaan-perusahaan seperti itu. Kosmetik, minuman, alkohol, bahkan alkohol gitu loh. Itu mereka sadar bahwa terjadi perubahan perilaku di konsumen gitu loh. Nah, dari sisi negara, Eropa itu sudah mulai akan menerapkan namanya Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi atau CBAM itu kita sebut CBAM gitu ya. Jadi ini kebijakannya dari negara Eropa. Mereka mengatakan kalau ada produk dari luar negeri masuk ke Eropa, yang mana emisi mereka untuk memproduksi itu tinggi, maka mereka harus membayar biaya karbon yang setara dengan biaya karbon di Eropa. Nah, itu makanya Indonesia penting untuk menuju ke arah sana supaya industri kita betul-betul bisa ikut tren dunia supaya mereka bisa memasarkan produknya. Soalnya kalau enggak, sekarang itu baru Eropa yang mempraktekkan ya. Beberapa waktu lalu Australia sudah mulai melakukan studi tentang istilah di dalam karbon itu ada leakage, kebocoran. Kebocoran itu dalam arti kira-kira gini. Kalau biaya produksi per ton di Australia misalnya itu katakanlah angka ilustratif aja 10.000 per ton CO2 gitu ya. Tapi di Indonesia biaya produksi itu hanya 1.000. Jadi industrinya itu bisa pindah ke sini. Nah, jadi untuk mencegah itu mereka menerapkan ini, itulah leakage namanya gitu loh. Itulah kebocoran itu. Nah, mereka sudah mulai studi itu. Bisa jadi Australia akan melakukan hal yang sama seperti Eropa. Bisa jadi kalau seperti itu juga, bisa jadi Cina, India melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak ikut, berarti kita nggak bisa ekspor. Atau kita akan membayar biaya tinggi untuk ekspornya yang membuat produk kita jadi tidak kompetitif. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pendorong yang paling baik untuk bisa bertransformasi. Jadi bukan hanya itu sebenarnya. Tuntutan global juga. Tuntutan global. Jadi
kan banyak multinasional di sini kan yang beroperasi di Indonesia. Bisa jadi pada akhirnya multinasional yang beroperasi di Indonesia akan menerapkan hal yang sama. Jadi kalau supplier mereka tidak menerapkan ekonomi hijau, tidak mengurangi emisi gas rumah kaca dan sebagainya, ya mereka tidak akan mau membeli gitu loh dari supplier itu. Nah, akan ke sana arahnya semuanya. Jadi kalau kita tidak ikut itu, industri kita akan berbahaya. Saya pernah ngobrol dengan salah satu CEO dari kawasan industri ya. Dia mengatakan bahwa dalam waktu 5 tahun kalau tidak ada perubahan di Indonesia, itu tenannya itu akan pindah ke negara lain. Pada saat tenannya pindah kan berarti akan terjadi pengangguran, akan terjadi deindustrialisasi. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita bisa secepat mungkin bertransformasi supaya kita bisa menjaga industri kita. Bahkan supaya industri-industri dari Cina itu bisa mulai memindahkan manufacturing facility ke Indonesia supaya bisa ekspor ke Amerika gitu loh. Soalnya kan dengan ini hubungan antara Cina dan Amerika sekarang kan ini agak sedikit kompleks ya. Jadi mereka lebih senang kalau bisa beli dari negara-negara lain daripada beli dari Cina gitu loh. Jadi kalau kita nggak melakukan itu, kita akan ketinggalan, industri kita akan bisa jadi mati gitu loh. Atau mungkin dari sisi pemerintah perlu regulasi yang lebih tegas lagi atau lebih bersifat mandatori Pak untuk industri. Standar itu bisa menjadi acuan di saat yang sudah dikembangkan Kementerian Perindustrian. Baru peraturan pemerintah terkait dengan konservasi manajemen energi itu menjadi salah satu opsi gitu loh. Dan itu harus dilakukan juga. PP itu wajib gitu loh. Jadi kalau kita betul-betul mengimplementasikan itu, ada harapan untuk kita tetap bisa eksis gitu loh. Industri kita bisa tetap eksis. Jadi ini poin-poin ini yang penting mungkin jadi perhatian pemerintah gitu ya, terutama pemerintah baru, mumpung lagi baru. Jadi mereka bisa memperhatikan mana yang menjadi prioritas pada saat kita memang ingin mempertahankan ekspor kita gitu. Oke. Pak, terakhir Pak Paul mungkin bisa rangkum dalam 3 kata ya, bagaimana supaya Indonesia ini bisa bertransisi ke ekonomi hijau dengan lebih cepat dan juga lebih membawa manfaat bagi masyarakat. Apa kuncinya, Pak? Kata kuncinya itu sebenarnya adalah reformasi kebijakan, kemudian saya tidak akan mengatakan menyiapkan pendanaan gitu ya, tapi insentif baru menerapkan aturan tentang ada undang-undangnya sih, Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di sana ada tentang pajak karbon. Jadi pada saat kita misalnya mengimplementasikan regulasi yang membatasi emisi karbon, ini otomatis akan bertransformasi asalkan implementasinya itu betul-betul konsisten. Oke, dalam lingkup lebih kecil lagi, individu apa Pak yang bisa dilakukan? Individu, kalau saya di rumah, jadi kami hanya bertiga di rumah, jadi yang hidup listriknya pada waktu malam hanya kamar, sisanya mati. Itu udah lama kita lakukan gitu. Itu lingkup kecil lah. AC-nya juga hanya sampai jangka waktu tertentu, setelah itu mati. Itu makanya tagihan listrik saya rendah. Oh, karena habitnya itu tadi habitnya ya. Itu. Kalau saya masih sebatas mencoba mengurangi sedotan plastik, kantong plastik, ya kan, kemana-mana usahain untuk bawa tumbler. Ya. Hal kecil gini bermanfaat ya Pak? Bermanfaat. Walaupun kelihatan kecil tapi bermanfaat. Saya juga pakai ini saya sendiri, pakai tumbler saya sendiri untuk minum. Saya jarang sekarang beli minuman botol. Saya bahkan kalau di mobil saya itu selalu ada 2 tuh. Oke. Kalau saya sih berharap bisa sekalian mobil saya listrik Pak. Tapi masih mahal ya. Saya masih harus berjuang ke sana. Baik, kita berjuang sama-sama. Terima kasih Pak Paul Buta-Butar untuk ilmunya, wawasannya hari ini di VVIP. Terima kasih. Sama-sama. Thank you sudah menyaksikan VVIP. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, komen juga, dan share. Thank you.